Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video pakar sepak bola yang menganalisa pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bagaimana Bung Mamat? Kok bisa-bisanya Anda Sebentar. Gua curiga STY nonton OB kemarin. Ya, JJ kan follow kita. Betul. JJ subscribe kita juga. JJ di kamar Porsio. lagi analisa ku cinta yo sabar. Ini nonton dulu gitu. OB. Obrolan bola. Ini nonton. katanya Muhammad Al-Khatiri ngomong apa? Oh ini. Oke, kita terapkan. Apa Iya. yang menyebabkan lu bisa berpikiran Marcelino memang harus dikembalikan ke posisi nomor 10? Bukan, ini sebenarnya kan awalnya perdebatan antara saya dan Coach Justin di mana bahwa strike itu gantilah Marcelino tuh sebagai false nine. Saya nggak sepakat Marcelino sebagai false nine, tapi saya sepakat Marcelino itu sebagai IMF atau free roll lah, dikasih free roll. Tapi selama ini kan berapa kali sih kita kalian menghujat Marcelino? Yes. Saya tidak mau bilang Marcelino salah karena Marcelino selalu main dari kanan ke tengah. Dia baru bisa oke ketika Witan masuk, Witan dari kanan, dia yang di tengah. Betul. Itu baru oke tuh. Tektokan mereka berdua. Makanya kemarin apalagi lawan Jepang, kalau kita lihat Endo dengan 3 pemain lain itu kepung dua kita, Tom Haye dan Nathan. Nah, lagi-lagi kita salahin Nathan padahal beban Nathan berat sekali. Berat sekali satu Harus orang bertahan, handle 5 orang dalam sisi defense. Itu kayak udah secara skill kalah, jumlah juga betul, kalah. itu kayak Iniesta pegang bola terus dikerumunin pemain Itali tuh. Yang kayak anak kayak begitu. Terus ditekin satu-satu. Iya, Bapak. Iya, diposting. Iya kan, maksudnya kayak begitu. Selalu tuh kita marah, strike jelek banget, tapi kita menilai strike ketika dia dikasih peran yang bukan strike gitu loh. Bukan striker. Bukan strike gitu. Kemarin lawan Jepang strike dipindah ke kiri, makin kelihatan kalau dia itu bukan pencetak gol di sistemnya STY. Nah, hilang tuh. Kita udah main lawan Bahrain. Kita main lawan Cina saya kritik habis 2 gelandang double pivot. Orang-orang nyalahin Asnawi. Padahal Asnawi nggak punya space orang di tengah untuk dia main gitu loh. Iya betul. Iya kan? Buat passing. Betul, karena kenapa? Karena Witan main di sayap 3-4-3. Dan akhirnya Asnawi pun yang masuk ke dalam. Betul. Tapi karena nggak ada yang tengah, nggak ada yang Betul. bantu. Nah, berkali-kali itu STY main double pivot dan ini nggak berjalan. Nah, makanya kembalikan satu orang sebagai box to box dan lebih kuat sisi ofensifnya. Di line up ada siapa? Selain agak Kambuaya. Dan Marceng ya. Iya, Marceng doang kan. Dan Iya. itu posisi asli Marceng. Dibandingkan taruh dia false nine ganti strike yang fungsi strike itu defense, mendingan taruh Marceng di nomor 10 atau box to box sekalian 8. Ya bolak-balik dia di situ. Nah, dan akhirnya di match ini dari sore saya udah tweet, please semoga malam ini 3 gelandang. Dan ternyata line up keluar. Kita masih berdebat tuh. Enggak sih, kayaknya ini 3-4-3 Marceng di kanan. Karena Kalau kebiasaannya STY nggak seperti belajar itu. di Jepang, dia akan taruh Marceng di sayap. Tapi ternyata STY belajar dan dia tahu bahwa kita tuh selalu kurang pemain di lini tengah. Artinya STY juga ada evaluasi terhadap tim ini ya? Harus dong. Makanya itu Verdong juga udah nggak pernah dibalikin ke posisi center back kiri. Ya, udah full back aja. Full back karena ada Hafner di situ. Wingback, Betul, iya. Dan itu tuh berjalan kan, terbukti berjalan. Gak apa-apa kalau kau nggak mau rubah, kau tuh pakemnya 3 back, gak apa-apa. Tapi di gelandangnya kau rubah dikit dong. Bisa 3-5-2, nggak melulu 3-4-3. 3-4-3 tuh terlalu defensif dan defensifnya sayap. Semua turun, sayap turun. Yasa sama Dix fungsinya bertahan. Strike sama Verdong fungsinya bertahan. Sisain sih Orat bangun. Jadi ketika counter attack tidak punya pemain di depan. Stoik harus bawa bola sampai ke ujung. Betul, tidak punya pemain di depan. Nah, sementara dengan ada Marcelino, ketika kita serang, kita punya opsi banyak di depan. Ketika bola itu kelepas balik ke belakang, ada satu orang siap di belakang. Tom Haye yang dimana dia yang ngatur roll tengah. Dan Tom tidak capek kalau di pertandingan ini karena dikawal. Buktinya mukanya tidak merah. Ya. Bukan. Iya, dan Jenner itu jadi andil paling besar di pertandingan ini walaupun tidak kelihatan, tapi secara defense di mana ada Haye di situ ada dia. Ya, pitbullnya. Lalu Betul, pitbullnya. Itu yang saya bilang.
Iya, jangan salahin strike, jangan salahin Marcelino kemarin-kemarin, jangan salahin Astawi. Orang dua gelandang itu salah. Jadi untuk Ya, pengawalan. Menurutku ya. Ya. Kemudian datangnya Marcelino itu membuat ketika kita counter Marcelino selalu dekat ke kotak penalti. Ada satu Ya. pemain. Ketika Ada kita pemain bertahan, kita ada tambahan. kelebihan pemain. Box Ya. to box. Ya. Selain, Iya, selain, kan? selain kemarin bertahannya kita kekurangan orang, saat menyerang counter balik pun Betul. kita kemarin kekurangan orang. Betul. Karena kalau misalnya Ragnar atau Struik megang di sayap-sayap, yang masuk ke tengah tuh cuma satu. Betul. Jadi langsung ditutup sama back lawan. Sedangkan kalau sekarang ada dua. Betul. Dan ini Marcelino juga dari dalam dan ada penyerang yang Iya, iya. nusuk, Kemarin gitu. itu kalau kita main dua gelandang ketika menyerang dua-dua ini punya tugas depan, balik Jepang kosong itu tengah kita. Iya. Ketika kita bertahan, ini dua ini juga Endo kosong. mati. Endo kosong. Iya, Endo Bagi-bagi kosong. bola, Iya, Endo kosong. Akhirnya strike yang turun, kita hujat. Strike gak bisa nyetak gol. Ya itu 70% dia disuruh defense. Kelihatan secara fungsinya sekali. disuruh itu, betul. Iya, Iya, nah iya. kita bisa nilai. Saya sepakat kalau sekalian strike rubah ya ganti sistem sekalian. Iya, iya, Ya, atau kasih dia juga dulu peluang untuk menjadi killer di kotak penalti. Ya, ya, Baru kita nilai dia. ya. Kemudian ketika kita counter itu tuh jadi ada setidaknya ada 4 orang, ada Verdong, ada Adam Oratmangun, ada Rafa, ada Sadi Marceng, Walsh ada naik. Marceng. Iya. Itu di babak pertama ya, tapi di Iya, babak iya. kedua memang akhirnya banyak tugas-tugas kotor yang harus dilakukan. Betul, Betul. betul. Dan itu wajar, maksudnya konsentrasi memang harus terganggu. Arab Betul, jangan betul. dibikin nyaman buat Betul. ini jadi Justin Hubner memang itu akhirnya tugas kotor ya yang dilakukan. Tugas Iya, kotor iya, betul iya. dan Walaupun dia kelewatan di akhir-akhir ya. Ya. dan yang paling penting mungkin ya dari melawan Jepang evaluasi STY paham betul bahwa tim ini jangan bermain low block. Iya. Terbukti dengan ya kalian suruh ganti-ganti STY pertahanin aja tuh Ragnar, terutama Ragnar ya. Ragnar iya. hari Udah ini capek. dan melawan Jepang Kemarin sangat kurang, kurang kurang. ya, sangat kurang. Tapi dia tidak akan ganti karena Kalau ganti pemain Arab Saudi akan maju dong. Iya. Akan Iya, lebih maju. Dan Itu yang kita makin terjadi. defense aja gitu. Betul, betul kita defense, pressnya malah di tengah. Itu yang bikin Jepang kemarin leluasa. Ya, ya, Bikin Bahrain juga leluasa. Jadi analisanya banyak dilakukan. Yang pertama adalah yaitu sistem penyerangan. Yang Ya. kedua adalah menambah pemain di gelandang. Ketiga, konsentrasi kita walaupun injury time dipanjangin karena ada beberapa momen, kita tetap konsen. Jadi sudah tidak tergantung ke waktu, tapi tergantung Betul. kulit wasit berhenti Ya. kan. Betul. Ya. itu pelajaran yang berharga dari Itu Bahrain. pelajaran berharga gitu. Terus adalah- guling-guling, kita sudah Ya. melakukan sekarang agak dirty ya, agak kotor ya. Kita udah mulai guling-guling, maksudnya udah Iya. nggak sepolos kemarin-kemarin kan Iya, kita iya, fair iya. play. Ya sangat dan fair respect play. banget maksudnya ketika misalkan kayak tadi Sandi jatuh di luar, pemain-pemain udah pada tahu oh berarti ini harus di stop si Jai duduk Jai. dulu ya. Iya. duduk Dan, dulu. dan yang sayang adalah Hubner terpancing mengambil sekali tadi Iya, ya. betul. Ya, akhirnya kartu kuning kedua, kartu Iya, merah iya. padahal wasit belum memenuhi peluit kan. Ya, Ya, tapi memang pada akhirnya itu harus dilakukan untuk tidak membuat nyaman Arab Saudi. Iya, iya, iya. Ya, kita sebenarnya kita menggunakan jurus mereka untuk melawan mereka. Betul. ya kan Iya, biasanya karena Saudi itu- yang kalau menang Betul. gitu-gituan kan ke kita. Tapi hal itu menyebabkan kita mendapatkan pemain nanti. banyak kartu kuning kan nih. ya, ya. Betul, Kartu kuning betul. dan akan berdampak ke pertandingan yang masih lama nanti sebenarnya di bulan Maret lawan Australia adalah Ragnar dan Hubner. Ragnar dan Hubner sejauh ini karena Jadi Hubner- next tuh kita lawan mana dulu? Australia dulu Australia. dan kita langsung away ya. Iya. Oh, away iya. dulu. Australia. ya. Away Jepang. ke Australia Iya. habis itu home lawan Bahrain. Betul. Oh, Bahrain Bahrain home, home. Cina home. Nah, Cina home. pelajaran penting yaitu kita udah dapat pakemnya kan, STY Iya, iya, setelah iya. sekian lama racikan bla 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 dari 352 kembali ke 343, terus 343 ya ternyata tidak berjalan, kita nggak pernah menang. Sekarang kembali lagi dengan 352. Iya. Ya, ya, ya. Marcelino membuktikan sekali lagi kalau dia ditaruh di posisi yang Dan benar dekat kotak penalti. Ya. dan dekat kotak penalti dan dikasih roll bukan sebagai nomor 10 tapi lebih ke box to box, Ya. dia akan sangat bermanfaat. Ya, Sangat ya, ya, bermanfaat Dan gitu. berguna sangat. Dan berguna karena dia tidak perlu banyak dribble lewatin pemain lawan di depan. Ya, Dia lebih banyak satu sentuhan lari Finish, dan finish, ya. tiba-tiba dengan ada Ragnar dan strike di depan yang tidak ditaruh lebih sering ke Ya. belakang. Itu membuat pemain lawan ketarik kedua ini. Marcelino lah bisa Marcelino. manfaatkan itu. Ya, ya. Itu Karena- harus diakui gitu. Karena strategi kita yang menahan di belakang dan langsung kasih Tom umpan-umpan Ya, terobosan ya, yang ya. tinggi kan. Itu Ya. dimanfaatkan dengan line-nya Arab yang agak tinggi tuh. ya. Jadi kita bisa adu lari, bisa ruang kosong di belakangnya Ya, bisa ya, kita di belakang manfaatkan gitu. Oke, terakhir man of the match versi masing-masing. Versi lu siapa man of the match? Gua Calvin Verdong. Calvin Verdong kenapa? Karena pertama di kiri Saud itu berapa kali nggak bisa nembus Betul. dia di Ya, ya, kiri, ya, ya. terus juga berapa kali dalam serangan dia pindah ke kanan untuk bantu serangan dan itu menurut gua Dan di gol oke kedua banget. andil juga dan ya. gol kedua dia di kanan itu kan Ya. itu
menurut gua appreciate banget sih untuk Verdong. Dong, Mat, man of the match. Man of the match tetap Marcelino ya. 2 Masih, gol, menjaga kedalaman bagus, ketika menyerang juga dia selalu ada Ya. di belakang Ragnar sama Ya. Strike. Tapi nomor 2 tetap Calvin Verdong sih. Saud sampai pindah ke kiri tuh nggak masuk akal. Itu sih. udah Itu nggak masuk tanda akal. bahwa dia tidak bisa bisa Dia Betul berkutik betul di kanan. Eksploitasi betul. di kanan. Oh ya dan tapi harus diingat juga di posisi kiri tetap itu ada Marcelino ketika Iya, defend. betul. Ya, ya, Jadi ya. dia mau masuk ke dalam ada Marcelino yang kencang, dia mau lewat terlalu luar ada Verdong Ya, terlalu ya. cepat. Jadi kalau dilawan Jepang kanan kita lebih hidup dari kiri. Ya. Tapi sekarang dengan adanya Marcelino kiri kita lebih hidup daripada kanan. Ya, Karena ya, nggak ada ya, Dix ya. dan juga Yance Max. di sana. Dan benar kata si Mamat Iya. bahwa Yakob. mereka Klopp. off targetnya banyak banget ya. Jadi Iya, iya dan enaknya itu lawan Arab Saudi tidak terlalu bagus dalam sudah saya bilang mereka tidak bagus dalam finishing. Ya sebenarnya ada andil juga dari Arab Saudi karena kan mereka tidak terlalu bagus di memegang bola. Ya, Jadi kalau ya, di press dari atas mereka bisa ke Header juga ya. Iya, iya. hilang Juga. bola Iya. dan ini juga yang harus terus dimanfaatkan karena kan mereka peluangnya juga sebenarnya banyak tuh Arab Saudi kan. Iya. Mulai bola atas Iya. dan ini Kalau kita keberuntungan aja adalah dengan mereka konversinya tidak bagus, out of position out of target semua gitu. Jangan sampai nanti misalnya lawan Australia itu Lawan tim-tim yang lebih efektif ya. tim-tim yang lebih efektif itu kita harus tingkatkan lagi tuh pertahanan sebenarnya. Iya. Jangan sampai mereka dapat peluang gitu. Betul. Gitu. Lo man of the match siapa? MOTM. Kalau man of the match sejauh ini menurut gue tetap Marcelino. Marceng, Walaupun oke. semua pertahanan sangat bagus ya. bagus, Iya, rapi iya, banget. termasuk Jay ya. Ya, Tapi bagus Marcelino banget. menjadi pembeda dengan bisa menghasilkan gol. Iya, iya. Hari ini hampir seluruh pemain itu On perform menjalankan ya? fungsinya Perform. bagus Ya, on perform. semua, semua Betul, bagus ya. Bahkan kalau ada yang nanti bilang, oh Jenner nggak kelihatan apa, tolonglah nonton. itu emang Nonton tugasnya. jangan yang pegang bola doang ya, nggak pegang bola juga ditonton. Nah, sama kalau ada yang bertanya kenapa sih Arhan lebih dipilih karena Arab Saudi itu selalu mengandalkan crossing. Ada Ya, Saud di kanan sama kaptennya di kiri kan. Nah, kenapa Arhan yang lebih dipilih di situ? Karena untuk menjaga kedalaman di bagian sayapnya juga. Iya. Jadi kalau mereka mengalirkan bola ke sayap kita tetap punya 2 orang gitu dibandingkan kita pakai gelandang murni di sana. Karena naturalnya Arhan tuh ada di pinggir. Betul. Betul, Secara betul, natural betul, posisi. betul, Jadi betul. Untuk udah nggak grogi lagi untuk kalau Iya, ke kiri. iya di Marco lah, di Marco atau Theo lah dan, gitu. Dan secara maksudnya tipikal Arhan kan selalu masuk kayak pergantian momen ya. Lu lihat Arhan tuh larinya selalu ngotot. Maksudnya Ya, kalau dia itu kayak ngejar bola Walaupun segala itu macam. beresiko menjadi Betul. kosong Iya. di wilayah Betul. situ Iya. sih. Tapi Kalau kita udah menemukan pakem begini dan di match berikutnya STY kembali ke 2 gelandang, saya sih udah ampun lah. Saya udah gak sanggup tuh. Habis pikir ya. Iya, karena udah terbukti ini memang masalah kita ada di sini. Lawan Cina tuh masalah kita ada di lini tengah Yes. nggak jalan. Dan Ya, perubahan kecil STY berhasil membuat kita jadi menang. Ya, Betul. apalagi abis ini lawannya Australia kan sebenarnya Australia dan Arab tuh sebenarnya Nggak kurang lebih sama bagus-bagus ya. amat, iya. Kurang lebih sama, cuman Iya. Australia Lebih lebih ke mikir, Eropa lebih lah, mikir. lebih ke Iya, Eropa iya. gitu kan. Jadi lebih taktikal, lebih taktikal. Australia punya Taktikalnya apa lebih. namanya regista atau metronom yang bisa mengatur. Arab gak punya sama Iya, sekali. betul. Arab nomor 8 sama Kano nomor 23 itu AMF. Terus kemudian satu di belakang itu benar-benar DMF. Dan back Jadi dia nggak punya metronom di lini tengah. dan dia ada back raksasa ya. Ya, Iya, Iya, iya. iya. Aduh, yang liga apa tuh? Liga Nah, tapi itu Sheffield, itu Sheffield. bagus dong manfaatkan Ragnar, manfaatkan Iya, iya, Yasa. iya, iya. Itu sangat Tapi bisa. hati-hati juga bola atas kembali. Ya tapi walaupun nanti di bulan Maret insya Allah si Ole udah bisa main. Ya. Semoga Mes juga udah sembuh. Ya, Iya. tapi Index juga Rizky Ridho tetap Tetap. terbaik sih. Intercept, blocking. Abang Ridho respect. banget. Respect. Gila, Abang Ridho gila, sama gila, Abang gila. Jay udah itu duet Pakem. maut. Betul. Iya, chemistry kan. Pakem itu. Seperti yang saya bilang chemistry kan. Betul. Trio sama pas lah di belakang. Iya, iya. Apalagi dengan pemain yang maksudnya ada satu tiba-tiba datang, satu tiba-tiba datang. Itu tuh chemistry yang dibutuhkan. Betul. Pokoknya untuk